Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lil rusul bijahi dan nabiyyi asril alami wa ruhihi sholli alaihi salimi ya Rabbana wa alihi wa sahbihi wajma'lana bihi kada alaihi wa ufir lana waftah lana warzuqna ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binabdullah munzilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ini kata-kata ditujukan kepada orang-orang yang telah diuraikan di depan, yaitu orang-orang yang telah memahami kepada keberadaan Allah, sehingga akhirnya dia karena telah menyadari kepada keberadaan Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Jadi bukan sekedar disampaikan kepada kita, tapi sebetulnya kita termasuk juga. Tapi yang lebih utama di sini adalah ditujukan kepada Allah, orang-orang yang telah mencapai martabat yang bisa naik dan bisa turun, yang pergi pada perjalanan atas dan pergi pada perjalanan bawah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi adkhilni, rabbi ya Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqin, adkhilni masukkanlah saya, mudkhala sidqin ke dalam tempat yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, tempatkanlah kami kepada tempat yang benar dan keluarkanlah juga kami dari tempat yang benar. Ini artinya orang yang dikatakan itu adalah orang-orang yang sudah bisa masuk kepada mudkhala sidqin, tempat yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah saya dari tempat yang benar. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana diketahui seperti kemarin, perjalanan orang-orang yang sudah mencapai pada makomnya, ada perjalanan naik, safar tadalli, safar taroki, safar perjalanan taroki naik. Nah, kelompok orang-orang yang sudah demikian itu yang terutama mendapat khitab dari kalimat ini. Masukkanlah kami ke dalam tempat yang sidqin, masukkanlah kami ke tempat yang sidik, atau
akhrijni minmu wa akhrijni min mukhraj wa akhrijni min mukhraja sidikin, dan keluarkanlah dari tempat yang sidik. Adkhilni al-mudkhal wal mukhraj fil asli bimana al-idkhal wal ikhraj. Kata al-mudkhal dan kata mukhraj itu pada asalnya fil asli bimana al-idkhal dan ikhraj, artinya masuk atau memasukkan wal ikhraj. Artinya masukkanlah aku ke dalam tempat yang benar. Kalau tidak kamu masukkan atau keluarkan aku dari tempat yang sidik. Jadi andaikan orang-orang tadi itu tempatnya sudah mencapai makom fana, ini pembicaraannya memang sudah mulai harus dengan rasa ini. Masukkanlah kami ke dalam tempat yang sidik. Kalau dimasukkan ke dalam tempat yang sidik, arti seolah-olah orang tersebut di dalam pemikirannya masuk ke dalam tempat yang sidik, tempat yang benar-benar. Nah, kalau tempat-tempat yang benar-benar yang dikehendaki situ apa? Masukkanlah kami ke dalam hadiratmu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam hadiratullah, artinya dia tidak memahami, tidak mengenal apa-apa, tidak mengenal apa-apa. Jadi fana. Nah, hilang. Segala selain Allah menjadi hilang. Nah, makanya ini ditujukan kepada kelompok-kelompok orang tadi. Kalau kelompok kita jauh sekali belum bisa itu. Nah, kalau akhriji mukhraja sidqin, keluarkanlah saya dari tempat yang sidqin. Contohnya kemarin Abu Yazid al-Bustami waktu diperintahkan oleh Allah untuk khuruj, kan beliau sudah pada makom bako atau makom fana itu. Jadi dalam perasaannya itu selalu berdekatan dengan Allah. Nah, waktu diperintah, ya Abu Yazid, coba kamu turun ke dunia, tentu dengan ada maksud yang dikehendaki oleh Allah. Begitu diperintahkan, wahai Abu Yazid, turunlah kamu ke makom dunia. Padahal kondisi beliau waktu itu bako, artinya selalu bersama-sama Allah. Begitu mendengar, wahai kamu keluar. Nah, saking kagetnya mendengar kata-kata kamu keluar dari sini gitu, sampai terkejut, menjerit, saking tidak mampunya menahan perasaannya sampai pingsan. Karena dari kondisi bako sama-sama dengan Allah, disuruh keluar, mukhraja akhrijni, keluarkanlah aku dari, atau diikhrajkan ke tempat yang tidak dengan Allah. Jadi berkumpul kembali dengan manusia. Bisa dirasakan atau bisa dibayangkan seseorang yang dalam kondisi sehari-harinya atau kondisi umumnya itu selalu bako bersama Allah, kemudian mendapatkan perintah untuk turun. Perintah untuk turun itu bukannya untuk macam-macam, tapi untuk mengajar. Nah, sebetulnya kan perintah itu cakap juga, tapi karena saking beliau telah merasakan
dalam kumpulnya dengan Allah, kemudian mendapat perintah, wahai kamu keluar dengan bersamaku itu untuk menyampaikan hidayahku. Itu padahal perintahnya adalah luar biasa, tapi karena kondisi batinnya itu selalu berdekatan dengan Allah, waktu diperintahkan kamu keluar, saking mendengar kata kamu keluar dari tempat lingkunganku, terkejut sampai tidak mampu, sampai pingsan. Nah ini yang dihitop, wakul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya orang-orang begitu itu bukan keluarga kita, tapi andaikan kita berharap yang mudah-mudahan. Artinya apa? Artinya kita harus bisa masuk adkhilni mukhraja sidqin, masuk ke atas syafar taroki, artinya perjalanan yang menaik ke atas, atau syafar tadali atau yang perjalanan ke bawah. Ini pada contoh Abu Yazid perjalanan tadali. Jadi dari kondisi yang bertemu dengan Allah yang selalu begitu, diperintah untuk turun ke bawah. Nah kemungkinan waktu diperintah itu persiapannya belum lengkap. Saya Abu Yazid itu belum dikasih kemampuan atau belum memahami, sehingga akhirnya karena tidak kepahamannya itu seolah-olah dia merasakan diturunkan derajatnya itu, karena merasa sangat seolah-olah diturunkan, terkejut lalu berteriak sekuat-kuatnya, sehingga akhirnya Abu Yazid Bustami itu menjadi pingsan. Nah itulah waktu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakanlah ya Muhammad, Rabbi adkhilni, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku mudkhala sidqin, mudkhala atau yang mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Sekarang ditafsirkan al-mudkhal wal mukhraj fil asli bimakna idkhal wal ikhraj. Sebetulnya mudkhal dan mukhraj itu pada asalnya maknanya adalah idkhal. Jadi ya Rabbi adkhilni idkhal, adkhilni idkhal, masukkanlah aku, wa akhrijni, keluarkanlah aku. Nah waqad abbaro bihima huna an safaro ini. Kata-kata mudkhal dan mukhraj di sini dimaksudkan adalah untuk memberikan penjelasan kepada safaro ini, perjalanan yang dua tadi, perjalanan ke atas dan perjalanan ke bawah. Tapi andaikan kita bisa, mudah-mudahan kita bisa, dan nanti kita juga mendapat perintah. Contohnya para wali-wali itu pada awalnya, pada kondisi sebelum, pada kondisi biasanya itu selalu berdekatan dengan Allah. Nah kalau dikatakan adkhilni, artinya diberi kesempatan untuk makin dekat kepada Allah. Kalau akhrijni, diberi kesempatan untuk turun. Kalau si pemahamannya kurang, jadinya akhirnya tidak tepat atau menjadikan salah tafsir itu. Fal mudkhal huwa safarut taroki li'annahu duhulun ala Allah azza wa jalla fi halatin wa na'ihi. Al-idkhal huwa safarut taroki, yaitu perjalanan naik. Li'annahu duhulun ala Allahi azza wa jalla fi halatin
fanaihi. Karena orang yang bersangkutan itu melakukan perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi fananya. Orang kalau udah fana itu yang diingat apa? Yang diingat tidak ada selain Allah. Titik utamanya adalah tidak ada. Jadi tidak mengakui keberadaan siwa Allah, tidak mengakui keberadaan selain Allah. Jadi selalu yang ada adalah tidak ada itu. Nah, waktu tidak ada kok diidkholkan, nah, menjadi bako, naik tingkatannya. Itu kalau dinaikkan, kalau diturunkan menjadi ikhraj. Tapi semuanya baik. Kalau di akhirnya makin dekat kepada Allah di ikhraj, wa akhir ini juga baik, tetapi kadang-kadang belum persiapannya belum lengkap, sehingga akhirnya waktu di akhir ini menjadi pingsan, gitu, saking perasaannya yang koyo-koyo bagaimana kok bisa dikeluarkan gitu. Li'annahu turun ala Allah azza wa jalla fi halati fana'ihi an ru'yati ghairihi. Ya, yang pada waktu orang di akhir ini itu kondisinya yang ada adalah dia yang menjadi pemikirannya itu tidak ada, bukan saya bersama-sama kekal sama Allah, bukan, tapi yang menjadi pemikirannya adalah tidak ada yang selain Allah, itu tidak ada. Jadi ada kesempatan untuk naik, tapi kalau di idkhal yang ada pemikirannya adalah bersama-sama dengan Allah. Karena bersama-sama dengan Allah, waktu di akhir ini atau di ikhraj itu perasaan kalau belum tepat, ya seperti saya Abu Yasin, akhirnya menjadi pingsan gitu. Wal muhraj wa safarut tadalli. Adapun akhir ini muhraj sikin adalah yang dimasukkan safar tadalli. Safar untuk memberikan dalil-dalil atau safar yang menunjukkan ke dalam tempat yang lebih rendah. Li'annahu khurujun ila khaliqah li faidati irsyad wal hidayah. Diturunkan dari tempat bako. Nah, pada waktu akhir ini yang ada dalam pemikiran hanya kekal bersama Allah. Kalau yang di idkhal yang ada dalam pikiran adalah sama sekali tidak ada makhluk, yang ada hanya Allah. Nah, kalau di akhir ini pemikirannya seolah-olah dia sudah berkumpul dengan Allah. Jadi berbeda. Yang satu kondisinya fana, yang satu kondisinya bako. Nah, di akhir ini dari kondisi bako diturunkan menjadi fana. Untuk apa? Untuk li'ibadatil hidayah atau li'ibadatil irsyad, atau memberikan pembelajaran kepada umat manusia. Ya, contohnya Rasulullah diperintah naik. Nah, diperintah naik apa? Untuk dirinya sendiri. Akhirnya andaikan sudah mati, masih terus usaha, sehingga akhirnya makomnya menjadi naik terus. Nah, waktu Rasulullah di akhir ini, ya sebagaimana keadaan Rasul memberikan pembelajaran kepada umatnya. Jadi seperti itu. Fi khali bakoihi. Nah, akhir ini pada kondisi orang yang bersangkutan yang ada dalam perasaannya adalah bako, berkekalan dengan Allah.
diperintahkan untuk turun. Nah, kemarin karena Syekh Abu Yazid belum siap sampai pingsan. Tapi semuanya itu fabi'idnillah wa tamkin, dengan izin Allah wa tamkin. Nah, diterangkan kemarin Syekh Abu Yazid itu kemungkinan belum dikasih tamkin atau belum dikasih kemungkinan untuk mampu menerima diturunkan itu. Wa tahaqququ fi halainil maqamaini ani maqamul fana wal baqa. Artinya orang-orang tersebut sudah merasakan hakikat bagaimana pada waktu fana dan waktu baqa. Bahwa makna sidqiyah, yaitu yang dimasukkan makna sidik. Akhirnya adkhilni mubarak sikin, maknanya adalah makom pemahaman kepada pengertian fana dan bako. Nah, ini untuk kita masih sangat sulit. Jadi kalau sudah nyampe ya akan sampai kepada itu. Famudkhal asikin, famudkhalu asidiku, ayu syahida hawlallahi wa quwwatihi fi safarit taroki. Yang dimasukkan mudkhal asikin, ayu syahida haulallah wa quwwatihi wa quwwatahu, yaitu menyaksikan tidak ada semuanya atau menyaksikan kemampuan kedahsyatan Allah. Tidak berarti menafikan, tapi menyaksikan sebuah kedahsyatan Allah. Falmudkhalu asidikum ayu syahida haulallah, itu ia menyaksikan kepada kemahaperkasaan Allah wa quwwatahu fi safarit taroki, dalam perjalanan taroki. Fatantafi anhu bidzalika nisbatul amal ila nafsihi, karena dikasih untuk menyaksikan haulallah wa quwwatahu, sama sekali tidak berpikir pada kemampuannya. Semuanya adalah kemampuan Allah dan haul quwwatullah. Wa mufradu asidku ayastaslima li rabbihi wa yunqadu wa yanqadu ilaihi fi safarit tadalli. Adapun mufrad asikin, yaitu dia bisa menerima ayastaslima li rabbihi wa yanqadu ilaihi, dan menurut, ya, kalau belum bisa menerima, contohnya seperti yang terjadi pada Syekh Abu Yazid, nggak kuat itu, dan belum bisa menerima karena ada rasa kok diturunkan gitu. Bisa balik tadali fayarjo bima nakolahu ilaihi, maka dia menjadi ridho bima nakolahu ilaihi, dengan kondisi yang dia dipindahkan ke dalam tempat tadi. Wala tatasawwahu nafsuhu ilal baqa, tidak mengharapkan setelah diturunkan kan ada rasa bako, waktu diturunkan itu hilang, udah tidak ada harapan untuk, bukan kemudian menyesal, tapi tidak mengharapkan bako. Memang begitu. Jadi waktu diturunkan dia menerima dan tidak menyesal, sehingga wala tatasawafu, tidak nafsuhu ilal baqo,
tidak menghendaki nafsunya untuk bako, tapi sebetulnya dia dalam keadaan bako itu ma'ama nakolahu anhu walidakola liyakuna nanduri ila haulika wa kuatika, supaya pemikiranku kepada kekuatan kamu, kepada upaya kamu, dan kepada kekuatan kamu, ila adhotani wastislami wangkiadi ilaika ila ahrojtani. Jadi entah itu dinaikkan atau diturunkan, itu kalau dinaikkan dikasih kesempatan untuk menyaksikan haul wa quwwatullah. Kalau diturunkan dia bisa menerima, diturunkan dari kondisi balkok yang berada pada waktu sebelumnya, diturunkan. Nah, waktu diturunkan itu tidak ada penyesalan, tidak ada kok diturunkan, tidak ada. Jadi menerima apa adanya. Padahal sebetulnya dia adalah di tempat yang balkok. Ailiyah surah labi an ru'yati nafsi fi nisbatil wal wukufi ma'al khari. Artinya kalau diturunkan ke dunia, tentu ada orang, kalau dunia orang berusaha di dunia, biasanya kalau berusaha dunia ada, aku sudah bekerja kok, mesti aku dikasih gaji. Nah, karena bekerja di dunia dikasih gaji. Nah, waktu diturunkan itu tidak ada pemikiran seperti itu, tidak ada. Ailiyah surah liyabi an ru'yati nafsi, supaya berhasil pergiku, turunku, an ru'yati nafsi, supaya itu saya bisa selamat kepada penglihatan kepada kekuatanku sendiri. Jadi tidak ada rasa-rasa yang tidak pada tempatnya. Binisbatil wukuf ma'al hari, sewaktu contohnya berhadapan dengan halun atau hak-hak. Ya, orang kalau disuruh, biasanya orang bekerja, yang muncul dalam pemikiran adalah saya mesti dikasih upah. Tapi waktu di ihraj diturunkan, tidak ada pikiran seperti itu. Fa'fil adhon usyahidu haulaka wa quwwataka fatanfi anni bidzalika nisbat ila nafsi. Nah, kalau idhol dinaikkan, fatanfi tidak ada pikiran-pikiran ini saya bisa naik itu karena Allah, enggak, karena aku sendiri ada perasaan aku naik. Nah, aku dinaikkan itu berarti nyantol dalam utak itu seolah-olah kemampuannya. Nah, pada waktu di idkhol itu tidak ada perasaan kalau gitu itu, yang ada adalah apa adanya gitu ya, naik turun turun gitu. Tidak ada hubungan dengan nafsunya. Wafil mukhraj astaslamu ilaika fayantafi anni bidzalika murwaati hati. Nah, waktu di ihram diturunkan, saya pemikiran saya tentang mengapa diturunkan, kalau diturunkan jadi saya bekerja, kalau bekerja mesti ada hak. Nah, tidak ada pikiran seperti itu. Waj'ali min ladunka ay min indika bila wasitatin wala ilatin min nafsi sultanan nasiro. Waj'ali
min ladunka, dan jadikanlah untukku dari sisimu, min indika bila wasitotin wala ilatin, tanpa antara, tanpa perantara. Jadi ya koyo-koyo sudah tidak mikirkan apa-apa semuanya. Nah, kalau orang sudah bisa begitu kan udah lelah-lelahnya udah komplit itu. Sultanan nasiro ai hujatan kohiro, hujah yang perkasa. Nasiro ai mukawiyan wa mu'inan, dengan adanya hujah tadi otomatis kuat. Tapi tidak ada pikiran bahwa ya aku dibuatin, tidak ada. Nah, kalau sudah dikasih sultanan nasiro, apa-apa yang dihadapi otomatis. Kok kemudian ngomong hancur, ya langsung hancur karena dikasih kesempatan untuk itu. Yati min hadratil haq subhanahu fala yusadimuhu syai'un illa damaruhu. Maka andaikan dia berhadapan dengan sesuatu yang dihadapi tadi, kalau diturunkan, dinaikkan, terus berhadapan dengan sesuatu yang melawan kepada dia, apapun yang melawan kepada dia itu semuanya akan hancur, karena ini bila wasitotin, tanpa antara. Jadi antara dia dengan Allah tidak ada yang menjadi perantara. Yang suruni ala nafsi, yang suruni yang menjadikan sultan tadi, kekuatan tadi, ala nafsi, atas pemikiran kepada diri saya pribadi. Yang suruni ala nafsi, yang menolong kepada saya ala nafsi untuk menghilangkan rasa kemampuanku. Yang surubi, yang suruni menghilangkan pengakuanku atas kemampuanku untuk berbuat. Wayan surubi, nah yang suruni itu wayan surubi. Yang surubi itu kadang-kadang kita kan punya pengikutnya banyak, kerabat-kerabatnya banyak. Nah, kalau dikasih kepada sultanan nasiro itu menjadi tidak terpikirkan, ataupun memang enggak memikirkan bahwa itu adalah kemampuanku, ataupun andikan ada orang yang mengikutiku, orang-orang itu semuanya juga tidak akan mengikuti. Aku mengatakan itu bukan usahaku, semuanya adalah dari Allah, ya, dari Allah. Wala yang suruh ala nafsi, dan tidak menolong atas keinginanku sendiri. Wala ahadan min adai, tidak aku berpendirian bahwa aku punya kemampuan sendiri, ataupun lawan-lawanku itu sudah tidak ada yang mempunyai kemampuannya sendiri. Al-batinah wa dhirah summa fasarun sultanul matlubah, kemudian memberikan penjelasan an-sultanul matlubah yaqi nafsi bikolehi yang surni ala suri nafsi. Yang dimasukkan yang surni itu
apa? Yang suruni ala surudi nafsi, kamu menolong aku untuk tidak menyaksikan bahwa saya punya kekuatan. Itu kalau sabar taroki, jalan perjalanan ke atas. Bi'allah usahida laha fi'lan wala halakatan wala sukunan bal usahidu anna muharrik wal maskan wal musakin wa anta. Jadi konsol ini ala nafsi, maksudnya saya mohon ya Allah, saya menyaksikan, tolong beri kemampuan saya supaya saya tidak selalu membanggakan kepada kemampuan saya sendiri. Jadi tidak ada yang semacam itu. Ai amma ya dulu isi, artinya dari sesuatu yang berputar dalam kebiasaanku. Wayudriku, dan yang dipengerti oleh kebiasaan tadi. Wawal mukawanat, yaitu alam semesta. Jadi tidak ada pemikiran bahwa alam semesta begini, tidak ada sama sekali itu. Tapi ini tingkatan bagi tingkatan orang-orang yang sudah pantas untuk dibilang wakur bi adhilani muhraja, adhilani muhraja sidkin wa ahlijini muhraja sidkin. Jadi tidak ditujukan kepada setiap orang. Adapun setiap orang selain yang dimaksudkan, kalau sudah bisa mencapai kepada kedudukan tahap tersebut, juga akan sampai kepada hal tadi. Wala usahidu minha naf'an wala dhurran bal usahidu anan nafi abdul wa anta. Tetapi saya menyaksikan bahwa yang memberikan saya bisa mengerjakan sesuatu, dan yang memberikan bahaya itu huwa anta, hanyalah kamu. Wa ha'ulai lalina nasrullah ta'ala wa nasrubihim wa lam yansuru alaihim wa dhonnain. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang sudah punya kemampuan yang luar biasa. Donain alalina ila loharo wahidun minhum fi aslin khasolabi anakmu, yaitu orang-orang kalau menyaksikan dalam suatu masa, suatu saat terbentuk dalam dirinya sesuatu, itu langsung jadi. Jadi pangkatnya sudah bukan pangkat manusia biasa. Di asrin hasolabihi anakmu atamu di ahlihi wa amadahum Allahu bisa babi, dan Allah akan memberikan pertolongan sebab yang suruni wa yang suruni ala nafsi wa yang surubi min ahadin minal a'da wa ahbab. Ya, dari orang-orang yang menentang ataupun orang-orang yang menyukai, mereka sama sekali tidak ada perasaan bahwa itu semuanya bukan dari kemampuannya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan untuk keterangannya sampai sekian dulu, tidak perlu banyak-banyak, yang perlu renungannya sudah mencapai fana. Membako fana artinya menghilangkan sesuatu, tidak ada yang wujud hanya kecuali Allah. Kalau bako, dia merasa selalu berdampingan dengan Allah. Nah,
Padahal keduanya, Safarul Taraqi dan Safarul Tadali, itu semuanya pada yang fana itu sebetulnya juga sudah bako, yang bako sebetulnya juga mengalami fana. Jadi fana, andaikan fana kalau diturunkan, andaikan diturunkan, itu orang berpikir kalau andaikan diturunkan derajatnya mestinya kan terhalang usulnya ilallah. Nah, kalau sudah makomnya sudah begitu fana, biarpun diturunkan, kemudian keberadaan fananya itu tidak menjadikan penghalang untuk bako. Ataupun kalau sudah bako kok masih fana, nah itu bako, orang fana kemudian dijadikan bako, al-fananya itu tidak menjadikan pemikiran penghalang untuk menjadi bako. Nah, ini pemikiran-pemikiran pendalaman, penjabaran dari makna lillah billah. Jadi lillah billah itu bukan hanya sekedar aku sudah lillah billah. Kadang-kadang kita itu hanya sekedar ngomong lillah billah, tapi sebetulnya sama sekali. Masalahnya apa? Masalahnya kalau berpikiran selalu ada terkait. Andaikan udah dikasih bako kekal, terus di-ikhraj, diturunkan, timbul keraguan, jangan-jangan ikhraj anak tingkatannya ini mengganggu saya untuk usul bako. Nah, orang-orang yang sudah di situ nggak ada pemikiran kayak itu, diturunkan atau dinaikkan ya sama saja. Hanya saja kalau naik dinamakan taroki, kalau turun dinamakan tadali. Nah, makanya wa qul rabbi adkhilni mukhraja sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Tuhanku, masukkanlah saya ke tempat yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dari tempat yang benar juga. Makanya permohonannya supaya waktu dinaikkan jangan mikir, waktu dinaikkan kondisinya seolah-olah dalam fana. Kalau dinaikkan dia dalam fana. Apa iya fana? Saya dalam fana lalu menjadi bako? Tidak ada fana, langsung bisa bako, dan tidak ada pemikiran saya dari fana menjadi bako itu karena kemampuan saya, tidak ada pemikiran itu. Ataupun kalau dari bako diturunkan, biasanya berdampingan dengan Allah diturunkan. Contohnya untuk memberikan pelajaran atau menyampaikan hidayah, itu waktu diturunkan tidak ada perasaan aku kok diturunkan, jangan-jangan aku diturunkan ini nanti fanaku menjadikan penghalang aku untuk bisa bako. Tidak ada sama sekali itu. Jadi maknanya yuti kulali hakin hako, ya apa adanya, memberikan. Makna yuti kulali hakin hako sebetulnya seperti itu. Nah, kita tidak pernah mempelajari yuti kulali hakin hako. Yang kita pelajari ya sampaikanlah hak orang-orang yang berkepentingan, yang punya hak kepada orang yang berkepentingan. Pemikiran yuti kulali hakin hako, memberikan sesuatu hak kepada orang yang berhak. Ini bagi pemikiran biasa. Padahal pada waktu orang-orang sudah mengalami sahabat tadali atau taraqi, itu ya menyampaikan hak kepada yang berhak, tapi tanpa ada pemikiran bahwa itu kemampuanku. Jadi udah nilainya sudah tidak memikirkan bahwa adanya kemampuan dari dirinya sendiri. Nah, itu adalah yang dimaksudkan dari wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini tidak
berlawanan atau tidak bertentangan dari yang dimaksudkan oleh pengarang kita. Pengarang kita apa seperti pendapat saya belum tentu, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan itu tidak berlawanan dengan pengarang kitab ini. Mudah-mudahan ya begitu kira-kira. Kalau anda kan tidak mencapai 100% ya mendekatilah itu, tapi jangan sampai berlawanan. Nanti kalau berlawanan jadi biru semuanya itu. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya dan ridhonya sehingga akhirnya kita bisa memahami semuanya itu dengan baik. Ya Rabbana ighfir yasir iftawakina qurribu alif bainana ya Rabbana wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa min usiyati zaman anabura wa barakah wa min kuntumi'a wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.